Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto, dan di video kali ini kita akan bahas lagi untuk token atau koin yang udah teman-teman request di kolom komentar. Hari ini kita akan bahas CRO ya, sesuai dengan requestan dari Bang Oscar Gondo Sentono. Katanya minta di review soal CRO, kok ngenes amat. Ngenes katanya guys. Sekarang kita lihat CRO atau Cronus. Ini adalah sebuah project yang dibikin oleh bursa kripto namanya crypto.com atau exchange crypto.com. Jadi dia meluncurkan sebuah token yang namanya Cronus atau kodenya CRO. Jadi ini mirip lah seperti Binance yang meluncurkan BNB, toko kripto meluncurkan TKO. Jadi token-token exchange pada umumnya. Kalau kita lihat dari informasi di bawah, ini merupakan token yang dirancang untuk mempercepat adopsi global cryptocurrency. Ya, dan fungsi dari blockchain CRO itu berfungsi terutama sebagai kendaraan yang menggerakkan aplikasi pembayaran seluler crypto.com Pay. Jadi fungsinya hanya di ekosistem daripada crypto.com Pay. Jadi itu sih sebagai alat transaksi aja teman-teman. Untuk CRO sendiri bisa diperdagangkan di beberapa exchange, salah satunya di Coinbase, KuCoin, terus Bittrex, OKX, Get.io, dan Crypto.com tentunya. Terus untuk supply maksimumnya untuk token ini ada di kisaran 30 miliar koin, sementara yang terilis baru 25 miliar koin saja atau token teman-teman. Nah, sekarang kita langsung cek dia ya, ini exchange-nya ya. Aku sendiri sempat melakukan pendaftaran tapi nggak diterima guys, padahal datanya udah bener semua. Katanya di reject oleh pemerintah crypto.com. Nggak tahu deh. Teman-teman, kita lihat dia dari Etherscan. Kita di sini bisa menemukan seperti apa kepemilikan dari holder token ini. 84% atau sekitar 48 juta atau 48 miliar koin sudah di burn. Jadi banyak banget ya. Padahal dia punya supply hanya 30 miliar loh. Tapi yang di burn bisa 48,1 miliar. Tuh gimana caranya guys? Berarti koinnya diciptakan, di burn, kemudian diciptakan lagi, di burn lagi, sampai jumlahnya 48%. Terus kalau kita perhatikan di kepemilikan wallet kedua, kita bisa cek nih, ini holdernya masih hold koinnya apa enggak. Transaksi terakhir dilakukan sih sekitar 2 tahun lalu ya. Nggak terlalu banyak aktivitas, harusnya sih ya nggak kemana-mana. Terakhir kali dia melakukan pembelian di November 2021 sampai dengan di Desember 2021. Setelah itu tidak ada pergerakan atau tidak ada transaksi yang dilakukan oleh kepemilikan wallet nomor 2. Artinya dia masih tetap hold barangnya, teman-teman. Kita cek yang nomor 3 sekarang. Nah, dari kepemilikan nomor 3 di sini kelihatan terjadi distribusi barang di Juni 2023 ini. Of course, berarti mereka taking profit. Jadi nomor 3 itu jualan. Kemudian kita cek lagi yang nomor 4 seperti apa. Yang nomor 4 ini terjadi apa ya, trading ya. Kayaknya dia trading, dia beli jual beli jual beli jual gitu teman-teman, dan kepemilikannya so far masih cenderung naik turun. Jadi itu sih beberapa data yang kita bisa temukan. Satu whales hold, satu whales lagi jual, satu lagi trading, aktif trading. Dari pembaruan terbaru, Crypto.com nggak ngeluncurin sesuatu yang gimana-gimana sih, teman-teman. Masih begitu-begitu aja. Tapi paling ini ada apa ya, crypto earn yang mereka tawarkan dengan APY sampai 16,5% atau reward sampai sampai sekian persen. Ini eksklusif untuk yang melakukan apa namanya, staking, teman-teman. Pair koinnya bisa dari Ethereum sampai USDC. Ada 15 token di sana yang berpeluang untuk gain reward lah bisa dibilang. Terus ya itu sih teman-teman. Ini adalah platform crypto exchange terbesar. Kalau kita lihat dari datanya sih yang paling besar itu masih Binance, kedua ada OKX, ketiga ada Coinbase, terus ada Bybit, Kraken, dan nama crypto.com nggak masuk di five biggest exchange in the world. Jadi ini kita coba cek datanya dari CoinMarketCap nih. Ini ya, kalau kita lihat dari crypto.com itu posisinya di mana nih? Crypto.com berada di posisi 21. Nggak terlalu besar, teman-teman. Di mana targetnya mereka adalah di Europe, di market Uni Eropa.
Itu sih teman-teman. Jadi dia justru masih kalah sama exchange yang nggak terkenal kayak Bitflyer, Bitget, Bitham, Lbank. Kalah teman-teman. Ah, kita bahas untuk harganya nih, gimana nih untuk token daripada Crypto.com. Kita cek dulu di time frame weekly, pergerakan dari token Crypto.com ini lumayan crash. Dia saat ini berada dalam all time low karena memang market cenderung negatif ya teman-teman. Pergerakan harga Crow yang sebelumnya di all time high di tahun 2021 bulan November itu ada di $1, sekarang udah turun ke 0,05 dolar. Dan sementara pergerakan rebound ini muncul ya teman-teman, dari indikasi time frame weekly-nya udah mulai muncul ada tanda-tanda kenaikan pasar. Semoga buat kedepannya pergerakan harga dari Crypto.com bisa menguat. Sementara itu kalau kita perhatikan di time frame weekly juga, ini udah mulai muncul indikasi bullish divergence kalau kita lihat dari indikator RSI. Buat teman-teman yang belum tahu, teman-teman bisa cek di Google ya, namanya bullish divergence atau divergence. Ini adalah pola yang bisa kita lihat sebagai indikasi bullish. Jadi secara pergerakan itu cenderung mengalami penurunan teman-teman. Untuk harganya ya, ini regular bullish divergence mengalami penurunan, kemudian dari indikatornya mengalami peningkatan. Jadi kurang lebih seperti itu, dan so far cukup make sense untuk crypto.com ini. Ya, kita expect terjadi kenaikan lagi pada pergerakan crypto.com buat kedepannya ya. Semoga bisa dalam posisi strong bullish. Teman-teman, di time frame satu hari, kalau kita perhatikan dari pergerakan crypto.com, volumenya nggak terlalu banyak. Ya, padahal Bitcoin sebenarnya sentimennya positif loh. Bitcoin udah rally gila-gilaan, kemudian BTC dominance-nya juga terus masih growth atau menguat. Altcoin rata-rata memang pada tertekan. Crypto.com saat ini juga dalam posisi tertekan, dan kalau kita perhatikan level support atau resistance yang bisa diperhatikan. Ya, untuk level support yaitu di kisaran 0,056 adalah level support yang cukup penting untuk dilihat. Sementara untuk target price tentunya bisa growth sampai 0,08, itu tentunya sebuah keniscayaan atau sebuah harapan untuk kita. Kenaikan sekitar 37%, ya lumayan lah teman-teman. Itu sih teman-teman, tapi dari beberapa indikasi ya harus sabar dulu. Volumenya nggak seberapa tinggi, kemudian juga untuk RSI-nya juga baru-baru naik teman-teman, dan juga smart money juga belum masuk ke market. Jadi harus sabar dulu sih untuk posisi sekarang. Mungkin marketnya masih cenderung bakalan sideways di atas support 0,055 ini, dan ya kalau harganya bisa menguat lagi ya bagus teman-teman. Gitu aja kalau Bang Oscar masih pegang koinnya. Kalau saya bisa sih ya nanti ketika dia bull run harganya udah balik naik ya kan, mau dieksekusi mungkin di taking profit ya, semoga bisa seperti itu. Ya itu sih paling penting, kita lihat perkembangan dari crypto.com-nya gimana, karena kan crypto.com ini adalah apa namanya fundamental daripada project ini. Let's say kalau crypto.com-nya bagus, tokennya juga harusnya bagus, apalagi kalau ekosistemnya makin besar. Mereka kan targetnya itu di Uni Eropa nih. Kalau misalkan mereka bisa ekspansi ke Asia atau ke Afrika atau ke Amerika, itu akan meningkatkan yang namanya adopsi. Tentunya semakin besar adopsi ya harga tokennya harusnya makin growth. Jadi kurang lebih seperti itu. Gitu aja buat crypto.com. Semoga bisa bermanfaat teman-teman. Kalau ada pertanyaan lain, ada yang lain buat dibahas, silakan langsung tulis langsung di kolom komentar. Kita juga ada komunitas diskusi di Telegram. Untuk teman-teman yang mau join, mau sama-sama diskusi, sama-sama belajar, silakan cek linknya di kolom deskripsi untuk join. Gitu aja, akhir kata saya Andre. Makasih.